Selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng mahasiswa season 2. Jadi kenalin, aku Jordi Octavio Immanuel sebagai host 1. Jadi di episode kali ini aku bersama. Kenalin, aku Novita sebagai host 2. Nah, jadi kita ketemu lagi nih di Ngobrol season 2 dari Himpunan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, yang dimana teman-teman tahu bahwa kita dari Divisi Humas bekerja sama dengan Divisi Media Informasi Himpunan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Jadi di sini kita membuat suatu podcast yang bertujuan untuk bisa memberikan suatu edukasi dan insight kepada para mahasiswa psikologi yang ada di Indonesia ataupun para penonton tentunya. Nah, kita ini udah ngelewatin beberapa season dan juga sekarang kita di season 3 nih. Nah, untuk teman-teman yang belum streaming juga ini, tentunya teman-teman bisa nonton di mana sih untuk bisa melihat channel YouTube kita gitu. Oke, teman-teman, kalau yang belum nonton episode sebelumnya bisa banget nih ditonton di kanal YouTube-nya HMPS Psikologi UMY. Nah nih teman-teman, kalau boleh tahu nih Kak, kita nih lagi ada di mana sih? Kayaknya tadi aku lihat pas masuk di tempat ini kayaknya tempatnya cozy abis, terus masuk ruangannya ada tempat dilihatnya, terus ada room meetingnya, kayaknya bagus banget. Boleh dong di-spill? Nah, jadi kita ini ada di Wama Coffee yang ada di Umbul Harjo, tentunya ada di kota Yogyakarta. Bukan hanya tempatnya aja nih yang cozy ataupun enak lah untuk diajak buat networking itu ataupun jadi meeting point, tapi di sini juga makanannya juga ada enak-enak juga. Iya gitu. Nah, di episode 3 kali ini kita tuh nggak hanya berbicara mengenai seputar seorang mahasiswa saja, yang dimana kalau kita tahu dari episode 1 dan episode 2 ini kita berbicara mengenai suatu lifestyle ataupun kehidupan seorang mahasiswa yang sambil bekerja gitu tentunya. Nah, tetapi di sini kita ada yang baru dan ada yang fresh gitu tentunya. Tentunya kita sekarang mengundang seorang alumni nih, yang dimana alumni ini kita bisa sharing session nih seputar tentang kehidupan beliau selama beliau berada di sebagai mahasiswa S1 ya tentunya ya. Nah, jadi untuk tema episode 3 kali ini itu memiliki tema Basic Career on Psychology. Nah, karena kita tahu bahwa alumni itu merupakan peran penting yang sangat besar dalam kehidupan mahasiswa tentunya dalam suatu ruang lingkup universitas tentunya, karena bisa menjadi suatu networking atau relasi yang mungkin ke depannya kita bisa bekerja sama dengan beliau dan membantu kita untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan tentunya. Jadi di sini bukan hanya sebagai networking, alumni juga memiliki pengalaman yang tentunya udah dilewatin sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Jadi kita di sini tuh pengen ngulik nih gimana sih gimana kayak struggle-nya selama menjalani perkuliahan agar nanti ke depan ini kita bisa dibantu dengan paparan dari beliau sendiri gitu. Jadi biar kita ini bisa ya agak ringan lah untuk bisa menjalani perkuliahan, karena kita sudah dikasih tahu bagaimana bayangannya ketika berada dalam suatu lingkup pekerjaan itu sendiri. Mungkin tanpa basa-basi kali ya, kita langsung undang aja kali langsung kita Kak Margaret. Oke, halo Kak Margaret. Iya, halo. Wih, gimana kabarnya nih Kak? Oke ya Pak, gimana nih? Baik aja. Oh, oke, baik aja. Nah, btw nih Kak, ada struggle nggak sih Kak untuk ke tempat ini tadi? lumayan ya. Lumayan struggle ya. Karena aku dari Jakal KM 5. Oh, Terus Jakal. aku juga belum pernah ke kafe ini. Jadi bermodal Google Maps. Google Maps ya. Udah Google Maps. Terus sempat kuota juga habis. Wah.
Jadi konten HP dulu. Bener. Siap isi konten. Aduh, berusaha jawab udah ya. Lumayan. Lumayan banget ya untuk bisa datang ke podcast Ngobam sini tentunya. Mungkin kami dari Ngobam ucapkan terima kasih banyak pada kakak yang udah ngebela-belain punya struggle yang banyak banget untuk bisa datang ke sini untuk bisa sharing tentunya kepada teman-teman atau penonton yang ada di YouTube. Thank you juga buat kesempatannya. Oh iya. Oke nih Kak, boleh dong aku mau tahu. Biar teman-teman yang nonton juga kenal nih Ya, sama pada kenal Kakak. nih. Iya gak sama Gerard sama sini. Boleh nih Kak dikenalin namanya, asalnya juga boleh. Terus Statusnya dong. angkatannya pas kuliah angkatan berapa? Iya, berapa ya? Oke. Kenalin, namaku Margaret. Asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya aku dulu. Nggak apa-apa. Bisa kan ya? Oh iya, sorry. Aku angkatan psikologi 2016. Kampusnya di kampus 3 Regular Utara. Untuk status masih single. Single. Kalau ada yang mau bantu. Sekarang saya berapa ya? Jadi Seperempat abad. pas waduh, berapa ini? Pikir dulu ya nama seberapa kali Iya. berapa. Dikira sendiri ya. Boleh dipikir teman-teman. Baik. Jadi mungkin karena kakak ini merupakan seorang alumni ya, alumni psikologi khususnya Universitas Kejuruan Yogyakarta nih. Nah, kesan pertama kakak ini masuk dalam jurusan psikologi itu bagaimana sih kak? Apakah wow gitu atau ada ekspektasi tersendiri ketika mungkin nanti lulus dari psikologi? Kesan kakak itu gimana? Kesan selama atau sebelum? Selama dalam jurusan psikologi ya, beasiswa psikologi. Selama belajar psikologi asik sih. Asik ya, fun ya. Asik karena kita itu kan mempelajari karakter manusia. Kita juga manusia. Jadi sambil belajar untuk kitanya juga. Jadi nggak cuma kenal orang lain tapi Iya, kenal diri kita sendiri. Iya, juga. sebelum mengenal orang lain, ya alangkah lebih baiknya Kenal diri kita sendiri dulu. Iya, kenal diri kita sendiri. Juga mungkin bisa ya berobat jalan kali ya. Berobat jalan. Iya, jadi kita punya mengetahui nih apa ya sih permasalahan yang kita miliki atau orang lain atau keluarga atau lingkungan sekitar kita tentunya. Bisa dibilang begitu saya berobat jalan. Berobat jalan ya. Oke, tadi kan kesannya nih Kak. Kalau dari kakak sendiri, alasan masuk psikologi itu kenapa nih? Karena emang tertarik sama psikologi kah atau ada faktor-faktor lainnya nih ya? Atau ini menghindari matematika ya? Oh, Iya. iya. Bisa jadi kan? Tapi ternyata ketemu ya. Iya, ternyata ya. Ada aku ya, ada psikometri. Iya, psikometri. Aduh. Kalau aku dulu sebenarnya cita-citaku dokter, pengen jadi dokter. Terus semakin lama sekolah, kok makin menyadari kalau kok jadi dokter kayaknya susah ya. Terus kalau misalnya lihat keluarga atau kerabat yang kuliah kedokteran, bukunya tebal-tebal. Iya, aduh. Terus kayaknya mahal deh gitu. Belum lagi sama alatnya gitu ya kan? Terus makin lama makin realistis. Terus waktu SMA senang ke Gramedia. Nyebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cukup terkenal juga. Iya. Nah itu di salah satu toko buku terbesar di Indonesia ya. Iya. Sering ke sana. Terus senang tuh ke bagian psikologi. Section psikologi deh. Iya, psikologi, baca-baca, koknya menarik, kok kayaknya menarik ya, kok kayaknya asik ya buat kenal lebih jauh tentang karakter manusia, kepribadian manusia, dan aku juga manusia, jadi sambil belajar gitu loh. Berarti faktor utamanya nih emang tertarik sama dunia psikologi ya Kak? Dan ya itu sih menghindari matematika sebenarnya. Karena ternyata juga ya. juga.
coba kurang research sekali ya mungkin. Iya, tapi asik sih walaupun ketemu matematika. Iya. Cuman Dan ini matematikanya itu nggak Ajaran gitu ya. ribet sih. Hmm. Jadi masih ada bantuan kayak kalkulator saintis itu. Oh, iya. Komplikated itu Iya. ya. Ya. Terus nggak perlu hafal-hafal rumus. Aduh. Kalau kayak kita masih sekolah itu kan harus hafal rumus, terus iya. kayak aljabar harus kayak gini, Pythagoras harus kayak gini, kayak saklek gitu ya. Kalau kayak matematika yang di dalam psikologi itu kayak mungkin lebih ke logika kita sih. Ah, benar. Masih bisa diterima gitu ya kak. Terus itu untuk menghitung, itu untuk berguna di saat kita pengambilan data di Penelitian juga harus Iya. penelitian. Nih ngomong-ngomong nih kak, karena kakak saya tadi kan dari Pontianak nih, gue luar dari Jogja ini sama seperti saya yang dari luar Jogja ini. Nah first impression-nya kak ketika berada di Jogja ini bagaimana sih kak? Atau mungkin memang pada awalnya memang gue harus di Jogja ini atau gimana sih kak? Gitu, ada ekspektasi tersendiri gitu. Dari SMP papa udah ngedorong untuk aku kuliah, udah kamu Jogja aja. Oh. Terus setelah itu ya nggak gimana sih sama Jogja, nggak ada ekspektasi gimana, tapi setelah mendekati kelas 12 SMA semakin kepo tuh, Jogja tuh gimana sih, Jogja tuh seistimewa apa sih gitu. Sama namanya gitu ya. Sering denger kayak Jogja istimewa, apanya sih yang istimewa gitu. Terus kepoin di YouTube, di Google, di IG. Terus ya Jogja tuh kayak Mario, yang terkenal kan ya Malioboro, Parangtritis, Tugu. iya Tugu. Tapi yang paling terkenal Malioboro ya. Terus ya semakin tertarik sih kayak, terus sering dengar juga kebutuhan di sini murah-murah. Itu sih yang salah satu faktor terbesar mungkin. Kayak kotanya katanya istimewa, menarik, terus biaya hidup juga murah. Jadi kayak boleh nih. Oke, boleh dicoba. Iya. Terus kenyataannya selama di Jogja gimana jadi kak? Apakah sesuai Sesuai ekspektasi. ekspektasinya gitu atau gimana? Iya. Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi Iya. ya kak. Oke kak, makanya nih setelah lulus dari dunia perkuliahan, Iya. dan kira sekarang kakak sudah terjun ke dunia perkawinan kak, pekerjaan. Kalau misal udah, coba boleh tolong kira-kira profesinya apa nih sekarang? Feel dong kak. Spill dong kak. Aku sekarang jadi guru playgroup. Guru playgroup. Mungkin spesifik tempatnya di mana tuh kak? Playgroup. Mungkin sekolah. Boleh nyebut merek ya? Wow, boleh kak. Aku guru playgroup di Oliver School. Oliver School. Berarti itu kira-kira anak-anaknya rentang umur berapa? Dari baby. Oh dari baby. Dari baby umur 1 tahun dari sekolahin. Bayangin. Bayangin anak umur 1 tahun dari sekolahin. Terus kalau rentang untuk preschoolnya dari umur 1 tahun baby class sampai umur 6 tahun itu TK besar, atau kita bilangnya KGB, kindergarten B. Oh. Nah ada nggak sih kak struggle-nya itu ketika kakak mungkin ngajar anak-anak, karena gimana makanya kayak ya lumayan susah untuk diatur gitu ya. Jadi gimana sih kak ada struggle-nya gitu? Sebenarnya kalau dibilang anak-anak, aku seneng anak-anak karena dunia anak-anak tuh dunianya main ya. Aku seneng main. Tapi struggle-nya mungkin karakter manusia itu kan beda-beda ya. Tapi selama ini kan kita lebih sering ketemu yang seumuran mungkin, atau mungkin yang lebih di atas kita. Kalau di atas kita kan mungkin
bisa memberi contoh, kita bisa nanya ke orang yang lebih dewasa. Terus kalau misalnya yang lebih di bawah kan mungkin di bawah kita beberapa tahun, ini tuh anak kecil yang kecil banget gitu. Jadi mungkin struggle-nya itu sih memahami mereka. Kan pola pikirnya anak kecil sama pola pikir kita yang udah gede ini kan beda ya. Pasti mereka pikirannya main terus pokoknya mikirnya aku mau sama mama, aku ya sama mama terus gitu. Terus kalau misalnya bisa sama mama nangis terus kalau misalnya diajak belajar nggak mau, pokoknya aku mau main. Terus ya itu sih buat memahami mereka, karakter mereka, mood mereka. Jadi kita harus menyesuaikan sama anak-anak ya, nggak boleh ke bawah situasi sama anak-anaknya. Itu berarti hal-hal yang terjadi nggak ini tuh ya terjadi gitu ya. Iya. Nah, karena kakak ini merupakan seorang guru di playgroup ya. Playgroup ya? Oh, Iya. playgroup, sorry. Nah, adakah keterampilan dan pengetahuan yang kakak pelajari selama perkuliahan itu tuh berhubungan dengan karir kakak sekarang ini? Mungkin kayak apakah ada matkul ataupun ajaran dari dosen yang sampai sekarang kakak itu bisa terapkan dalam karir kakak itu sendiri sebagai seorang guru tersebut? Aku paling ingat RPM. Oh, RPM. Perkembangan manusia. Setelah terjun di dunia anak-anak, jadi semakin sadar kayak matkul RPM tuh berguna banget. Jadi kayak walaupun nggak semua pelajarannya aku ingat, tapi ada sedikit-sedikit kayak perang Natal. Terus kayak misalnya di usia berapa sampai usia berapa itu kebutuhan mereka itu sebenarnya apa? Ya, harus dipenuhi gitu ya, untuk bisa menunjang perkembangan berikutnya. Iya. Terus apa lagi? Psikologi dasar mungkin. Psikologi dasar kan kita mempelajari psikologi itu apa, terus karakter manusia itu apa aja, kepribadiannya apa aja. Kalau dulu aku ada mata kuliah teknik kepribadian. Teori-teori. Iya, kepribadian PTK. Itu aku keinget itu juga sih. Saat aku terjun di pekerjaan yang sekarang. Walaupun nggak semua aku inget, kayak ada beberapa yang tersirat. Iya, nyangkut aja gitu ya. Kayak yang aku pelajari teorinya anak segini tuh begini ya gitu. Jadi kayak mungkin iya ya gitu. Ya, dari smart fruit kali ya. Tahu. Iya. Jadi yang mungkin yang paling berkesan itu tentang perkembangan ya Kak. Kayak sesuai namanya juga kita mempelajari dan memahami perkembangan manusia dari anak-anak sampai masa tuanya nanti, itu semua dibahas tentang perkembangan manusia. Mungkin untuk aku dulu kan minatnya di bio. Berguna juga sih untuk kita sesama karyawan, untuk kita yang di atas kita ada jabatan apa nih, kita harus berlaku seperti apa nih kayak gitu. Jadi itu berguna juga sih, karena dunia pekerjaanku yang dunia anak ini kan nggak cuma anak kecil yang aku hadapi sesama guru, ataupun aku harus menghadapi kepala sekolah, semacam atasan gitu ya. atasanku, terus bertemu dengan orang tua murid gitu. Jadi banyak banget ilmu yang semasa kuliah psikologi itu bisa terpakai gitu ya Pak. Iya. Menjadi guru di playgroup ini. Nih Kak, kalau udah tahu gimana pengalaman kakak sendiri selama menjadi mahasiswa S1, kira-kira membantu nggak kakak untuk apa ya, ibaratnya menemukan posisi atau pekerjaan saat ini kakak sebagai guru kan? Kira-kira ada kayak pengalamannya, misalnya kakak pernah ikut magang kah di luar, atau misalnya ikut organisasi atau sempat ngajar juga anak-anak, entah itu ikut komunitas seperti ini, bisa sampai sekarang ternyata pengalaman itu berguna banget sama sekarang kerja sekarang gitu Pak. Sebenarnya dari awal aku masuk psikologi, aku pengen jadi HRD. Jadi tahu dari dosen kalau mau jadi HRD
ngambil peminatannya di Bio. bio nih, psikologi industri. Tapi aku juga suka anak-anak nih. Jadi aku Sedikit lari gitu ya. Sedikit lari atau gimana nih Kak? menurutku iya juga sih, secara logika iya juga sih. Terus ya aku jadi volunteer di gerejaku, aku ngajar di sekolah minggu karena bergerak dari tujuanku, aku nih seneng nih sama anak-anak, pengen nih main sama anak gitu. Terus aku juga berkesempatan untuk jadi asdos, karena sebenarnya alasan untuk jadi asdos pengen cari uang jajan. Oh. Karena aku tahu dari temanku, Mar, jadi asdos aja lumayan tuh dapat uang jajan gitu. Lumayan ya? Walaupun nggak banyak, tapi Ya lumayan lah untuk memenuhi kebutuhan seorang mahasiswa rantau gitu ya. Terus kayak bangga aja kan kalau Oh, iya, misalnya benar sih. masih mahasiswa udah punya uang sendiri gitu. Jadi coba aja. Jadi aku udah ada pengalaman jadi asdos di 2 matkul. Matkul yang pertama itu PDK. PDK itu apa ya? Udah lupa lagi. Ini dikat ya nggak nih? Statistika. Lupa. Gak apa-apa Kak, mungkin tes TK, bisa play Kak. Ya itu. Sama Aplicom. Yang pertama aplikasi komputer. Oh, aplikasi komputer. Itu juga kayak pertama kali aku jadi asdos itu kan PDK. Terus kayak kok asik ya jadi asdos gitu. Iya. Ketemu sama mahasiswa-mahasiswa. Ada tingkat gitu ya. Jadi bisa sharing juga pengalamanku. Karena keasikan itu dibuka lagi, dibutuhkan lagi nih asdos Aplicom di semester berikutnya. Terus aku coba lagi kayak, udah coba aja. Ternyata Ya, terima nih. terima lagi ya. Kayak, seru ya ternyata. Gitu. Coba-coba malah ketagihan gitu. Iya. Terus dari pengalaman itu ya jadi Membentuk gitu ya, berbekas gitulah untuk karir kakak sekarang gitu ya. ya jadi kayak aku udah ada pengalaman ngajar kan ini, udah pernah udah ada pengalaman ngajar anak kecil, udah pernah bukan ngajar sih, ketemu dengan yang dewasa kayak sepantaran aku gitu. Jadi mungkin ya itu sih, karena pengalaman itu jadi aku ada bekal untuk di pekerjaan aku yang sekarang. Jadi walaupun pada saatnya tujuannya itu pengen jadi seorang HRD, tapi karena bekal dalam bidang ranah pengajaran gitu yang sehingga membawa kakak sampai sekarang menjadi seorang guru gitu ya. Iya. Kata nggak ada yang tahu gitu ya. Iya. Tapi mungkin terlepas dari Pio yang tiba-tiba ke anak-anak, mungkin kita geser ke perkembangan gitu ya Kak. Tapi intinya kalau dari pelajaran psikologi, mau kita lari kemanapun itu masih nyambung Iya, sama masih pelajaran karena kita sama-sama bahas tentang manusia itu sendiri. Selagi ada manusia, psikologi itu dibutuhkan. Jadi yang mungkin merasa nyesel masuk jurusan psikologi, ya jangan terlalu nyesel gitu, karena selagi ada manusia, psikologi itu merupakan ilmu yang dibutuhkan banget katanya. Nah, bro, kita lanjut nih. Kakak kan dulu tentunya menjadi seorang mahasiswa psikologi ya. Nah, ada nggak sih hal-hal yang mungkin kakak banggakan ketika setelah menjadi seorang mahasiswa psikologi dulu gitu, atau mungkin ada ikut lomba, ataupun juga bisa yang kakak menjadi seorang asdos itu mungkin merupakan hal yang dibanggakan oleh kakak gitu, atau mungkin ada hal yang lain yang punya kakak banggakan gitu. Sama menjadi mahasiswa. Agak receh sih ini. Tapi setiap kalau misalnya ketemu orang ditanya kuliah kok gitu. Terus aku jawab iya kuliah gitu. Ditanya jurusan apa, psikologi gitu. Wah bisa ini dong, bisa baca orang dong. Bisa lihat kepribadianku dong. Aku gimana ya gitu. Agak bangga sih. Kayak
kok dia bisa sampai berpikir kayak gitu ya, padahal mah kita kan masih belajar Belajar juga ya. kan nggak langsung kita tahu Iya, benar. orang ini Bagaimana? iya Itu jadi sudah menjadi suatu stigma terhadap Iya, dokter psikologi ya. iya. Terhadap dosen kita. Kalau misalnya kayak kamu ini langsung baca, bisa baca gitu. Kamu bisa baca pikiran aku ya. Gak dong. Gimana selalu Iya. sampai saat ini bahkan. Iya. Kalau untuk bisa melakukan itu kita harus butuh intervensi yang mendalam gitu terhadap orang tersebut, bukan hanya saja melihat, tapi kita harus bisa mengobservasi orang tersebut gitu. Iya, dan butuh waktu kan. Iya, butuh waktu juga dan butuh tempat yang memadai lah, bukan kayak di keramaian kita ketemu orang langsung bisa baca, padahal itu butuh tempatnya seperti ya suasana yang tenang gitu untuk bisa kita mendalami gitu. Iya. Oke nih kak, kalau boleh tahu, ada nggak hal yang paling kakak sukai selama menjadi mahasiswa? Mungkin baik yang itu di dalam lingkungan kampus atau di luar kampus nih, yang penting saat menjadi mahasiswa. Siswa. Yang disukai. Yang Iya, disukai. Yang disukai. Apa yang disukai karena anak rantau tuh jadi kayak mengenal berbagai macam teman gitu, gimana gitu. Terus sama di Jogja karena wah nggak ada makanan gitu. Selama jadi mahasiswa psikologi atau selama jadi anak rantau? Selama jadi mahasiswa, sama terjun ke sini Iya, masuk mungkin, menjadi mahasiswa psikologi. Senang karena dia itu bisa sambil rawat jalan sih. Oh, Iya. Jadi kayak selama kuliah itu sambil memperhatikan dosen menjelaskan, jadi kayak refleksi gitu. Oh kayaknya begitu ya. Oh oke gitu. Tapi jangan sampai self diagnose. Oh ya, benar. Tapi kita bisa kayak jadi lebih kenal kan. Oh aku begini ya, untuk mengelola emosiku seperti ini ya. Oh ternyata selama ini yang kurasakan ini emosinya ada nama loh, namanya begini aja. Jadi kayak kita apa yang kita rasain itu yang kita pelajari ternyata gitu ya. Iya. Iya benar. Dan setiap hari kalau kuliah, apa namanya, semua matkul-matkulnya materinya itu merasa kayaknya Iya. oh itu ilmu baru banget buat kita. Ternyata itu aku banget gitu ya. Iya. Jadi refleksi diri terus. Iya, jadi kayak Iya. wah ada pengetahuan juga ini baru gitu. Ternyata memahami pemikiran dan isi hati manusia itu sulit gitu, banyak banget materi-materinya. Tapi jangan sampai self diagnose. Betul. Kalau misalnya kamu lagi ngerasain nggak enak atau misalnya kamu merasa tidak baik-baik aja, ya langsung ke tenaga profesional. yang profesional. Soalnya kayak kita ngeliat zaman sekarang ini kayak kenal anak-anak skena gitu ya, di TikTok Iya. gitu skena, yang dimana kayak zamannya itu kayak metil, tau nggak metil? Gimana tuh? Mental illness gitu. Oh, mental illness. Jadi kayak pada Disingkat ya? iya, jadi kayak anak-anak skena sekarang sebenarnya mental gitu. Jadi kayak rata-rata anak skena yang kayak merasa broken home, Pak. Terus juga kayak mendiagnosis dirinya sendiri kalau terkena apa kayak skizofrenia, AU atau sebagainya gitu. Hal itu nggak baik gitu tentunya. Oke. Dan sebelum aku masuk ke psikologi, aku sebenarnya punya harapan besar. Aku punya latar belakang keluarga yang menurutku tidak baik. Jadi aku berharap bisa, kalau kita bilangnya luka batin mungkin ya, aku ada luka batin. Jadi aku punya harapan besar saat aku lulus kuliah psikologi, aku bisa sembuh nih. Aku bisa sembuh, aku bisa mengenal diriku sendiri dengan sangat baik dan bisa membantu orang lain. Tapi ternyata setelah aku lulus, tidak 100% Bisa mengobati gitu. iya, istilahnya itu sih, kayak aku merasa aku berobat nih di fakultas psikologi dan aku berharap lulus dan aku sembuh. Tapi ternyata setelah lulus pun aku merasa aku kayaknya masih ada yang tidak baik-baik aja. Jadi menurutku jangan menjadikan kamu mau masuk fakultas psikologi
karena aku pengen sembuh nih, aku merasa ada luka nih, aku mau ngobatin dengan aku masuk ke fakultas psikologi. Sebenarnya enggak, karena yang namanya sembuh dari luka batin itu perlu proses. Kalau misalnya kamu ada trauma, kamu ada luka batin, itu ya butuh proses untuk disembuhkan. Sebelum disembuhkan kita harus mengenal sih, kayak kita mengenal, oh ini ya trauma-traumaku, oh ini ya luka-luka batinku. Terus lama-lama kita rawat, kita ya jaga untuk dia tidak merugikan kita ke masa depan, dan itu butuh proses. Jadi untuk mahasiswa psikologi Aduh, berat banget nih tidak, aku nggak mau pakai kata jangan sih. Kamu boleh berharap untuk sembuh dari trauma-traumamu, luka-luka batinmu, tapi hanya dengan kamu kuliah psikologi itu tidak menyembuhkan. Jadi tetap harus ke profesional. Jadi mungkin dalam kita sebagai anak psikologi ini mungkin sebagai dasarnya aja kali Kak, mungkin sebagai pengenalan merefleksikan diri kita itu bagaimana. Terus kedepannya kita bisa konsultasi dengan tenaga profesional tentunya yang bisa membantu menyembuhkan kesalahan mental kita itu sendiri. Aku bersyukurnya setelah lulus psikologi semakin kenal sih. Oh ini ya ternyata, ternyata trauma-traumaku begini. Ya minimal aku udah mengenal diri kita sendiri ya. Dan aku juga mau untuk merawat luka-luka itu dan trauma-trauma itu. Jadi sebenarnya ada sedikit antisipasi yang kita lakukan gitu untuk bisa menekan luka batin yang ada di diri kita. Mungkin untuk teman-teman juga yang merasa mungkin sampai saat ini belum bisa mengenali dirinya, sebenarnya itu proses kita itu bisa banget kenali diri kita, tapi emang semua butuh proses. Jadi kalau teman-teman merasa masih kok aku belum kenal diri aku ya, tenang aja, nggak perlu khawatir, pasti nanti bakal ada saatnya kita bisa mengenal diri kita gitu sebetulnya kayak gimana. Kayak misalnya kita kan kuliah psikologi standarnya 4 tahun ya. Kita berharap 4 tahun kita kenal diri sangat baik, kita kenal orang sangat baik ya. Seperti itu konsepnya. Sebenarnya teman-teman juga diajak untuk lebih realistis sama kehidupan. Kalau yang kita ekspektasikan tuh semuanya nggak bisa terlaksana ya seperti yang kita mau gitu. Bisa aja semuanya rencananya ada aja gitu yang baik gitu. Jadi mungkin harus bisa ditanami sama diri teman-teman yang lain juga. Bukan cuma psikologi aja. Mungkin kan tadi Kakak udah paparin nih hal yang disukai menjadi seorang mahasiswa psikologi yang dimana kita mendapatkan ilmu yang bisa merefleksikan diri kita. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak hal yang tidak disukai nih sebagai mahasiswa psikologi gitu? Tidak disukai. Ya, balik lagi ke hal yang membanggakan tadi sih, yang menurutku receh tadi itu. Misalnya banyak yang nanya, kamu jurusan apa? Terus aku jawabnya psikologi. Wah, bisa baca orang. Ada rasa bangganya sedikit, ada rasa tak sukanya juga gitu. Kenapa sih kok perspektif di orang di luar sana, orang mahasiswa psikologi pasti bisa baca orang nih. Wah, pasti sekali ketemu langsung tahu karakter orang nih, berbeda orang nih gitu. Jadi kalau ketemu ditanya gitu terus juga agak gimana gitu ya perasaannya. Kesel juga ya. Betul. Aku juga kebetulan beberapa kali kalau ada yang nanya jurusan apa psikologi. Oh coba baca pikiran aku, kelihatannya kita sangat bisa membaca pikiran orang gitu ya. Mungkin kita udah berbincang cukup sedikit lama ya, tapi kita bisa break sebentar dulu Kak untuk bisa ya relax dulu lah dari kita masing-masing gitu. Mungkin bisa diminum dulu Kak dari ininya kopi wamanya itu sendiri. Oke, balik lagi nih di Obang episode 3 season 2. Nah, karena kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang perjalanan seorang Kak Margaret dalam dunia psikologi, mungkin kita akan melanjutkan lagi nih seputar perjalanannya menjadi seorang alumni psikologi tentunya. Nah, mungkin Kak nih,
kita berbicara tentang seorang karir gitu, karir dalam dunia psikologi ini. Nah, bagaimana sih Kak tips untuk bisa mempersiapkan karir ke depan kita, mungkin terkhususnya dalam ranah psikologi itu sendiri gitu, mungkin bisa di-sharing kepada para penonton gitu kan? Untuk mahasiswa. Iya, untuk mahasiswa. Mahasiswa, yang tips and triknya. yang berkarir ke depan dalam dunia psikologi itu. Menurutku untuk kalian-kalian yang jadi HPS ini cukup beruntung ya. Beruntung banget karena kalian sedikit banyak ada bekal sih. Karena HPS itu kan organisasi ya. Sedikit banyak di dalam dunia pekerjaan tuh ya mirip-mirip organisasi. Tapi kalau pekerjaan itu kan berhubungan dengan uang ya. Kalau misalnya organisasi mungkin kan nilai nggak sih? Nilai ya benar. Nilai dan Sama membentuk diri kita ke depan itu bagaimana. terus pengalaman juga jadi kaya ya. Oh iya benar banget. Jadi untuk kalian yang masih mahasiswa, Khususnya maba gitu kali ya. iya kalian boleh banget, malah kayaknya aku anjurin deh buat ikut salah satu organisasi Waduh. di kampus. Gak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau banyak-banyak tuh nanti kuliah kalian keteteran. Jadi bisa dapat pengalaman gitu ya Kak, dan banyak organisasi atau UKM yang ada di kampus. Iya, organisasi kalian kalau misalnya senang main futsal, boleh ikut UKM futsal. Terus kalau misalnya kalian senang apa ya, senang aja misalnya bisa ikut komunitas mungkin komunitas. dalam ranah mengajar gitu ya di luar kampus gitu. Jadi volunteer Iya, di luar kampus juga bagus banget. Jadi ya Karena di UKM sendiri juga nggak cuman, misalnya UKM futsal, nggak cuma main futsal, ada kepengurusannya juga nih Kak, jadi bisa jadi apa pengalaman juga. Iya, bisa membentuk Iya. diri seseorang itu ya. di dalam komunitas itu kan pasti kita ketemu berbagai manusia sifatnya beda gitu ya, ya. dengan berbagai karakter, Bener. kepribadian. Jadi kayak bisa ya satu dua masalah itu pasti ada lah dalam organisasi yang bisa membentuk kita untuk bisa menjadi problem solving kita sendiri untuk bisa mengatasi hal tersebut ke depannya. Mungkin ketika kita dalam ranah pekerjaan itu ya ada organisasi ada juga dalam ranah pekerjaan yang dimana itu bisa menjadi fondasi kita ke depannya untuk melakukan problem solving yang dimana bisa ketemu banyak orang kan pasti punya masalah dan itu tentunya sangat membantu sekali ya untuk bisa join. Jadi intinya ya itu tadi ya join organisasi itu atau komunitas ikut volunteer itu sangat penting ya. Mungkin ada teman-teman merasa punya apa ya, punya hal-hal lain lebih menarik untuk bisa dijadikan pengalaman buat dirinya sendiri, entah itu bagian di dalam kampus ataupun yang di luar kampus itu sendiri. Iya. Tapi kalau udah banyak banget ya Kak. Kalaupun ada kesempatan untuk part-time itu boleh banget, tapi mungkin harus pandai-pandai ngatur waktu ya. Kalau misalnya kalau waktu kita kalau kita jadi mahasiswa kan ya pasti banyak tugas, harus ngerjain tugas individu ataupun kelompok. Jadi kalau untuk part time boleh banget, kan nambah wajah aja, nambah pengalaman, nambah relasi juga iya. sama teman kerja Terus sih. jadi kenal tipis-tipis dunia kerja Jadi gimana gimana sih kayak gitu. udah ngerasain kayak jadi biar nanti nggak kaget aja gitu ya ketika lu Kayak misalnya ada hobi apa gitu, ya boleh selama kalian jadi mahasiswa boleh dijalanin tuh hobinya. Explore ya terus. eksplor aja ini selama di perkuliahan karena perkuliahan ini kesempatan karena kita lah untuk bisa mengeksplor banyak hal gitu kan. Iya. Ketika dalam pekerjaan ya gitu aja kita kerjain gitu. Iya, jadi setelah lulus nggak bingung-bingung banget. Benar. Jadi kita ada opsi nih, aku pernah misalnya pengalaman part time di mana, atau misalnya waktu kuliah aku mendalami hobi apa gitu. Jadi waktu misalnya setelah lulus terus mau apply di perusahaan misalnya,
selama nunggu dipanggil wawancara misalnya bisa melakukan hobinya gitu. Atau misalnya ya coba part time di tempat yang dulu senang part time mungkin. Terus zaman sekarang juga udah jadi dunia freelance ya kan, Iya, bener jual banget, online, Bener. copywriter, Iya, ataupun desain, iya, bisa banget. Desain grafis. Kayak sekarang dunia ini berkembang banget ya, sekarang kayak ngebuka banget buat kita yang mahasiswa tuh bisa terjun dalam ranah pekerjaan. Betul. Iya. Oke kak, mungkin sekarang kita balik lagi ke dunia akademisi. Mungkin mau tanya nih, dulu kira-kira kakak sendiri berapa banyak waktu per minggu atau per hari yang dihabiskan buat belajar? Aduh. Sebenarnya aku kurang suka belajar. Maksudnya, kalau kita dengar kata belajar, kayak mindsetku tuh di depan buku, baca buku. Jadi aku lebih seneng kalau belajar itu dari pengalaman. Kayak ada langsung ada pengaplikasiannya gitu ya. Kayak misalnya, kalau misalnya kita belajar tentang kepribadian, misalnya ODGJ nih, kalau cuman baca buku atau cuman dengerin penjelasan dari dosen, kayak masih cuma di bayangan kepala kan. Aku lebih seneng kayak langsung melihat di lapangan tuh, oh kepribadian manusia tuh seperti ini ya, oh orang ODGJ tuh ya seperti ini ya. Yang praktek juga diperlukan Iya, ya, bagus. supaya kita bisa lihat langsung Iya benar. Kalau lihat yang di lapangan itu kayak gimana. Ya, mungkin aku lebih seneng praktek. juga sih praktek karena bisa langsung masuk ke otak aja gitu daripada belajar kayak ngeliatin PPT berlama-lama kayak bosan aja gitu, ujung-ujungnya nggak masuk otak ya. Ya nyesel aja kadang masuk ke kelas tuh ngapain gitu. Tapi sebenarnya teori juga penting. Iya, penting. Betul. Kalau cuma kita lihat prakteknya doang, terus kita nggak ada dasar teori tuh, kadang cuma kita lihat kejadiannya atau lihat orangnya atau peristiwanya, tapi kita nggak ada landasan teori Iya, nih. Jadi harus balance. Iya, ya. Iya, harusnya balance ya. Karena apalagi kalau kita anak-anak psikologi praktikumnya itu misalnya terjun ke RSJ, oh itu kan menarik banget mungkin buat Bener anak-anak banget. psikologi juga kan mau Mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Iya ditunggu-tunggu Iya, oleh psikologi banget itu itu. kayaknya. Oke. Mungkin kita udah ngomongin soal belajar nih. Aku mau tahu dari kakak, bagaimana sih kak tips kakak untuk bisa mempersiapkan ujian, baik itu UTS, UAS ataupun lain sebagainya. Karena kalau dari aku sendiri, aku tipe orang yang SKS banget nih. Jadi kayak Bisa ngurus iya banget. bener banget, jadi kayak tunggu ada ujian besok, malamnya baru belajar. Belajar. Ya akhirnya kayak ya burnout aja jadinya kayak, waduh pas ngerjain soal besoknya, aduh ini apa ya, jadi kayak kadang-kadang habis selesai ujian tuh kayak kadang nyesel gitu, tapi nyeselnya tuh terulang lagi gitu. Sistem 55 menit istirahat, 5 menit belajar. Kalau kakak kan gimana nih, Kak? Iya, tipsnya gitu. Tipsnya? Sepengalamanku, aku memang lebih senang SKS. Tapi sebaiknya SKS itu dihindari. Karena SKS itu misalnya kita baca nih bab pertama sampai terakhir, terus besoknya langsung ujian, materinya numpuk nih di kepala. Kadang tuh waktu ujian kita malah bingung, bab berapa ya, ini tuh jawabannya apa ya gitu. Iya, rentan blank. Iya, kayak udah dicampur jadi satu aja di otak gitu ya. Iya, jadi mending dicicil sih. Kecil ya. Misalnya kita ujiannya minggu depan, dari minggu ini tuh udah boleh dicicil nih. Misalnya hari pertama belajarnya cuma sejam, nggak usah lama, 30 menit atau sejam gitu. Terus besoknya lagi belajar setengah jam atau 1 jam gitu. Karena kalau dicicil malah lebih nempel sih. Nempelnya tuh lebih lama. Betul. Tapi intinya komitmen sih Kak. Iya. Kalau cicil ini nih komitmen yang susah. Iya. Kadang-kadang rasa malas kayak tiba-tiba jebreng gitu. Iya, kan. Betul banget. Karena kalau dicicil tuh ya itu sih,
butuh komitmen ya. harus melawan rasa malas. Lagi katanya kalau anak-anak zaman kuliah sekarang, kuliah cuma 2 jam itu terasa capek banget. Kalau pas SMA sekolah dari pagi sampai sore nggak terasa capek, tapi pas kuliah cuma 2 jam, capeknya terasa banget gitu. Karena materinya padat gitu. Iya, benar banget. Teorinya juga mungkin lebih apa ya, kayak lebih krusial gitu, lebih komplikated. Jadi otaknya udah burn out duluan. Oke Kak, ini mungkin kalau kita kan mahasiswa itu kalau tugas-tugas gak cuma individu ya, ada namanya kerja kelompok. Jadi kalau kakak sendiri, hal apa yang paling dilihat saat kerja kelompok? Mungkin ini isu-isunya para mahasiswa ya kalau di kerja kelompok gitu. Sebenarnya kerja kelompok itu kalau dilakukan dengan baik banget. Pasti hasilnya baik banget ya. Sebenarnya fungsinya itu kan untuk meringankan kita juga. Betul. Kalau misalnya tugas individu kan ya udah dibebankan di kita aja. Kalau misalnya kerja kelompok kan bisa bagi tugas. Terus kalau misalnya dapat nilai A, ya udah semuanya dapat nilai A. Gitu. Tapi ya kebanyakan sih sepengalamanku juga kerja kelompok itu seneng nggak seneng, banyak nggak senengnya sih. Karena sepengalamanku kita tantangannya itu ngadepin orang yang ya Yang berbeda-beda ya kemampuannya iya, gitu ya. ada yang bisa diajak kerja sama, ada yang tidak bisa. Terus karakter mereka juga beda-beda. Ada yang mau kerja, ada yang nggak mau kerja, Ada inisiatif, ada yang harus disuruh-suruh berani. ada yang mau kerja tapi terpaksa. Banget. Jadi itu isu-isu para Iya. mahasiswa. Kesel juga kan kalau misalnya dia cuma numpang nama, nggak kerjain. Tapi nilainya gede. Terus ada juga pengalamanku dulu, dia cuma ngeprint sama jilid doang. Waduh. Dia ngapain? Fotokopinya juga bisa. Dia suka fotokopi juga bisa. Mending ngelakuin sebelum fotokopinya kali ya. Iya. Ada juga temanku yang cerita dia cuma nyediain kosnya, terus selama kerja kelompok nyediain snack, udah itu aja. Udah itu aja. Ya plus minus lah. Terus minus. Tapi ya kalau dilakukan dengan baik pasti plusnya banyak. Bersama. Kalau lihat ke dalam nih, kalau kakak berada dalam suatu tugas kelompok nih, nah kakak ini termasuk tipe yang ambis atau biasa aja atau kayak orang yang terima jadi gitu kak? Mungkin yang mana juga dipilih? Sebenarnya aku kalau ada kerja kelompok di awal-awal punya target nih, target tetap aku harus menjadi ini, aku harus menjadi itu, aku harus koordinasiin ke temanku begini. Tapi kadang kalau misalnya udah ngadepin orang-orangnya, kadang ambisiku lama-lama terkikis. Jadi lebih ke realistis gitu. Jadi kadang menyesuaikan keadaan juga, menyesuaikan keadaan dan orang-orang di dalam kelompok itu. Jadi itu sih Kondisi aja gimana ya dalam kelompok itu? iya. Memang Karena kita tidak bisa, kalau di satu kelompok kan kita nggak bisa kehendak kita harus dipenuhi. Pokoknya orang lain nggak boleh apa yang aku mau pokoknya harus dilakukan ya. Kita kan nggak boleh begitu. Kalau kelompok kan kerjanya bareng-bareng. Nggak bisa memaksakan kehendak kita jadi di suatu kelompok. benar Iya. banget. Sekarang mulai dari kak, posnya kan banyak banget nih selama menjadi mahasiswa. Kalau dari kakak sendiri, kira-kira ada nggak kelas favorit dan kenapa itu menjadi kelas favorit? Karena mata kuliahnya kan atau karena Dosennya dosennya? itu mungkin boleh sekalian direkomendasikan kali kak ke siapa dosen yang ya senang banget untuk dijadikan dosen di dalam kelas gitu. Kelas favorit
Banyak sih, kayaknya semuanya deh. Kalau paling favorit apa nih Kak? Kira-kira dari yang semuanya? Mungkin PDK, PDK. karena aku pernah jadi aspers juga di sana. Jadi seru sih. Tapi siap-siap kalian. Sepengalamanku waktu aku matkul PDK dan aku jadi asis PDK itu tiap minggu ada tugas. Tapi tugasnya sebenarnya asik. Tapi kalau misalnya jadi beban ya itu jadi kayak kok tiap minggu tugas ya gitu. Mau tugasnya seringan dan semudah apapun kalau udah jadi beban pasti susah gitu ya. Tapi sebenarnya asik. Karena kayak itu balik lagi ke kita jadi refleksikan diri sih sekarang. PDK berarti Kak. Jadi Terus siapa dosen yang kakak rekomendasikan untuk ya untuk kita gitu ngajarnya enak lah, mungkin satu atau dua dosen gitu. lupa ingat. Ingat siapa nih? Aku paling ingat satu dosen. Dia waktu itu ngajar di matkul psikologi dasar waktu aku semester 1. Semester 1 itu kan 2016 ya. Jadi udah lama banget. Jadi aku lupa nama dosennya. Psikologi dasar itu kan basic ya. Iya basic banget. Basicnya kita. Jadi aku pikir berat, tapi ternyata saat belajar dengan dosen itu asik. Terus dia juga rekomendasi beberapa buku. Waktu belajar di kelas diminta buka buku, nggak merasa beban, Asik gitu ya? kayak malah penasaran. Ini tuh gimana sih? Oh gitu. Tapi aku lupa nama dosen. Tapi dia cewek. Mantap ya. Iya. Kalau dulu sih dia ngajarin psikologi dasar ya. Psikologi dasar. Kalau sekarang aku lupa. Dan aku nggak tahu juga. Matkul yang bakal ditemuin teman-teman maba ini bentar lagi psikologi dasar. Iya. Basicnya dunia psikologi. Oke. Kalau tadi kelas favorit, sekarang kelas yang mungkin paling sulit Kak. Dan kenapa paling sulit? Berhubungan dengan matematika ya. Wah, banyak banget yang berhubungan matematika. Kalau sepengalamanku, aku nggak senang sama psikologi pendidikan karena dosennya. Bukan dosennya. Padahal aku sekarang malah kerja kan di dunia pendidikan. Tapi karena dosennya mungkin pembawaannya nggak enak, jadi Iya. kami nggak nyaman aja. Nggak cuma aku, teman-temanku juga nggak nyaman sama kelas. Kalau materi sendiri masuk ke nih? Itu tadi ya Tadi ya jadi. salah satu faktor Kak. Iya, karena Dosen gitu. nggak nyaman sama dosennya, jadi imbasnya ke materi sih. Nggak bisa Jadi, kita Pak, terima gitu. jadi ngerasa beban. Nyampein materi itu penting banget sih ya Kak. Terus Supaya bisa masuk. kalau yang berhubungan dengan matematika, aku kurang senang sama psikometri. Psikometri, aduh. Karena balik lagi ke dosennya sih. Dosen lagi ya. Waktu itu dosennya masih baru juga, jadi mungkin dia masih bingung juga. Mungkin masih baru ya, Iya. dosen baru, jadi mungkin dia bingung ngajarnya gimana atau nyampein materi gimana. Kami satu kelas bingung. Iya, dia menjelaskan apa? Pokoknya yang dia tahu dia jelaskan, tapi nggak tahu ya, tidak tersampaikan gitu. Terus kami disuruh diminta untuk buka buku, dia menjelaskan, terus kami buka buku ya kami nggak paham. Gampang gitu ya. Tapi apa nih yang dijelasin? Jadi nggak mau main di kelas gitu ya. Ya, Gitu. terus nilaiku juga jelek. Waduh. Tapi untungnya nggak ngulang. Wah. Yang dengar agak pressure ya menghadapi psikometri gitu. Jadi mungkin intinya salah satu faktornya tuh dari dosen itu sendiri. Bagaimana kita serius untuk mengikuti perkuliahan itu. Padahal KAU Hmm? konstruksi alat ukur ya, konstruksi alat ukur itu juga berhubungan Sama dengan matematika ya. Iya. Tapi KAU ku malah bagus. Aku dapat A. Karena dosennya, Oh, bagus. dosennya asik, dosennya enak.
tiap minggu pasti ada tugas, tapi pembawaannya asik. Jadi ya aku enjoy, terus teman-teman juga enjoy, nilainya juga bagus. Jadi ya salah satu faktor keberhasilan kita tuh di dosen. Kejual materi. Kenapa bisa sering war KLS di tengah-tengah malam supaya bisa dapetin dosen yang serumit-rumitnya materi, tapi kalau misalnya ketemu dosen yang enak tuh Iya, betul. enak aja, setuju banget. enjoy aja. Jadi sekarang kita masuk ke Depan kampus nih, gimana ini? Apakah kakak pernah ikut organisasi ataupun UMKM gitu yang ada di kampus yang bisa membantu kakak sampai saat ini gitu? Aku waktu kuliah ikut UKM taekwondo. Waduh, di pondok. Karena waktu SMA aku ekskolnya taekwondo, jadi pengen melanjutin aja, ambil olahraga, Ya. terus belajar bela diri juga. Modal ya, karena kita anak rantau ya di Oh sini. iya, buat diri juga ya, program positif banget gitu. Terus nambah relasi juga, ada beberapa kenalanku dari UKM taekwondo yang sampai sekarang masih kontekan, masih jadi teman. Terus aku juga ikut UKM talenta, ketemu saudara-saudara seiman. Jadi bisa nih tiap minggu janjian buat ibadah bareng gitu. Terus ada juga beberapa kenalan yang sampai sekarang masih kontekan, masih tukar kabar. relasi itu Penting ya, banget. relasi soal bakal terus dibawa sampai kapanpun. Gak harus suka ini, gak harus suka itu, tapi ya relasinya itu sih, networkingnya itu. Mungkin sekarang kalau menurut kakak kehidupan sosial di kampus, menurut kakak tuh gimana? Apalagi kan apa ya, perubahan dari masa SMA ke kuliah itu kan pasti beda banget ya pergaulan Iya. kehidupan sosialnya. Kalau dari kakak sendiri masa kayak gimana? Sosial di kampus itu mungkin memang lebih individu. Individu. Ya, Lebih berjuang sendiri gitu ya Kak? iya, karena ya udah kalau misalnya kita pengen sendiri juga bisa, kayak datang ke kelas sendiri, duduk sendiri, belajar, fokus, terus pulang ya udah ke kos sendiri ya bisa aja. Tapi menurutku kayak hampa nggak sih? Iya, Cuman sendiri gitu. Jadi selama kampus ya itu sih harus banyakin relasi, perluas networking dengan berani nggak berani harus banyakin teman, banyakin relasi. Jadi berani aja, SKSD aja. Langsung Aku dekat gitu. dulu waktu jadi maba Ya gitu. kayak gitu, Betul. modal nekat sih kayak misalnya ada orang nih lagi duduk sendiri, terus kayaknya dia setelah sama aku di matkul yang sebelumnya, udah aku samperin aja kayak, halo, tadi kamu ini ya ngambil matkul yang sama dengan aku ya, kamu siapa, asalnya mana, terus nanti ya bisa beruntut kemana gitu. Ya modalnya berani dan nekat. SKSD itu perlu banget sih. ya. Lagi jauh kehidupan kampus tuh SKSD penting. Terus kita tujuannya untuk memperluas relasi dan networking kan. Karena kalau networking kita luas, relasi kita banyak, berguna juga untuk kehidupan kita di masa depan. Kita harus berani sih kak. Kalau sekarang kalau kita nggak punya keberanian untuk mencoba hal itu, kita bakal tertinggal jauh sama teman-teman kita yang lain. Ya. Mungkin teman boleh sedikit, tapi relasi menurutku harus banyak. Yes, betul banget. Karena itu bakal berguna banget. Yang dikatain teman ya boleh sedikit, cuman kita harus bisa bergaul dengan yang lainnya gitu ya. Dan tidak semua orang bisa jadi teman. Karena dulu waktu aku maba juga agak naif menganggap semua orang yang ku kenal itu teman. Tapi ternyata nggak semua orang bisa jadi teman. Jadi teman tuh ya boleh satu orang dua orang aja, tapi relasi harus banyak. Bener banget.
penting banget ya untuk karir kita. Bukannya kita memanfaatkan orang ya, Iya. kayak aku mau berteman sama ini karena si ini begini, aku mau berteman sama si A karena begini, aku teman sama si B karena begini. Ya jangan juga. Ya niatnya untuk memperluas relasi. Iya. Untuk berbicara soal karir nih Kak, dalam jurusan psikologi ini tuh tentunya merupakan satu jurusan yang paling banyak dicari gitu. Nah, menurut Kakak ini apa saja nih jurusan dari jurusan psikologi ini yang kedepannya profesinya itu dicari gitu? Bisa jadi apa aja. Iya, jadi apa saja gitu kerjanya. Di boleh di-share? Sebenarnya bidang psikologi itu luas. Boleh Yaitu selagi ada manusia kita pasti butuh. Oh. Jadi jangan khawatir. Betul, dan psikologi ini bidangnya luas ya Kak, macam-macam. Ada yang namanya klinis, ada bio, psikologi organisasi, ada sosial, ada perkembangan juga, pendidikan. Ada juga forensik. Betul Ya. Mungkin dari kelima itu. Dan sebenarnya bisa lintas nih. Kayak misalnya aku dulu waktu kuliah minatnya di bio, malah kerjaannya di pendidikan. Bisa aja. Terus temanku yang teman baikku sekarang dia kerja di Jakarta sebagai HRD, padahal dia waktu kuliah minatnya di sosial klinis. Nah itu. Terus sekarang bergerak bio. Iya, jadi gak usah khawatir. Kayak misalnya waktu kuliah aku minatnya di klinis nih, bisa aja pas kerja di HRD bisa banget. Jadi gak usah khawatir sih. Belajar aja yang kita minati. Selain kita punya skill ke hard Iya. skill, soft skill, pasti Betul banyak banget. bisa terpakai banget. Iya. Jadi nggak usah jadikan patokan bahwa kita minatnya ini. Iya. Tapi kedepannya kira-kira begini, jadi nggak usah dipatokin aja gitu ya terhadap apa yang kita minati. Ternyata setelah dari itu ya kita nggak ada yang tahu ternyata jadinya begini juga. Kan banyak yang berpikir klinis harus jadi psikolog. Kalau Iya, harus jadi HRD. Enggak begitu konsepnya. Nah mungkin kita boleh sharing nih kepada para mahasiswa atau calon mahasiswa jurusan psikologi ya. Mungkin saran apa yang kakak bisa berikan kepada calon-calon maba ini, terutama dalam jurusan psikologi menuju Yogyakarta. Karena kita tahu kalau sekarang ini masa-masa dari masa PKKMB ya, yang mana para mahasiswa ini pengen lebih mengenal jurusan psikologi gitu. Jadi itu sarannya apa yang bisa diberikan kepada para calon mahasiswa untuk bisa berkecimpung dalam dunia psikologi gitu. Kayaknya dari tadi udah ini ya, udah sedikit-sedikit ada Di pesan-pesan skill-nya gitu ya. untuk siswa, untuk yang baru mau masuk psikologi. Ya itu sih, tidak perlu terlalu berharap banyak. Misalnya aku lulus psikologi, pokoknya aku bisa sembuh nih dari luka batin, traumaku. Nggak begitu. Karena yang namanya trauma, luka batin itu kan terjadi juga ada prosesnya, terus dikenali dan disembuhkan juga butuh proses. Terus Ini lah ya, pati minatnya mungkin kemana tadi ya. oh iya, mungkin dari awal sudah bisa dipikirin nih nanti pengennya berkarir di mana. Jadi waktu kuliah bisa fokus ke minat itu. Psikologi mendalam lagi tentang minat itu apa gitu. Tapi di dunia pekerjaan tidak dipungkiri kita bisa lintas nih. Misalnya waktu kuliah minatnya di bio, saya nanti kerjanya jadi apa. Itu buat teman-teman mahasiswa juga kan, kalau mau biasanya ekspektasinya tinggi banget nih Kak.
mungkin apa ya, lebih diajar untuk bisa realistis kalau apa yang kita ekspektasikan tuh nggak semuanya bisa apa ya, sesuai gitu sama yang kita mau. Terus oh iya, jangan self diagnose karena akhir-akhir ini kan media sosial ya, mainnya kan kalian generasi sosmed kan ya. Jadi banyak nih yang aku temuin mentang-mentang dia mentang-mentang dia mahasiswa psikologi nih, terus dikit-dikit dia share tentang psikologi, ya bagus sih, tapi kalau misalnya over malah takutnya melanggar kode etik. Nanti teman-teman bakal belajar, ada namanya makul kode etik. Di situ ada kita sebagai ilmuwan psikologi itu kita harus ngapain dan tidak boleh ngapain gitu. Jadi kayak misalnya yang di sosmed misalnya ada psikologi, terus misalnya memaparkan ini begini gitu, tidak 100% benar. Jadi mending banyakin cari informasi yang terpercaya, kayak baca jurnal atau penelitian, terus ya jangan self-diagnose. Oke Kak, mungkin bisa kasih saran juga buat teman-teman, buat aku juga nih sama Kak Jordi, apa ya, untuk merencanakan masa depan gitu. Strukturnya itu gimana untuk Apa yang perlu disiapkan kira-kira? Karena kita tahu bahwa dalam dunia perkuliahan itu berbeda dengan dunia pekerjaan gitu. Jadi kita kayak ya kaget aja gitu kan ketika bekerja itu seperti apa gitu. Kalau ada pressure dari atasan gitu, yang kita nggak dapatin dari kuliah gitu. Sebenarnya dunia pekerjaan itu mirip organisasi, cuman lebih kompleks mungkin, lebih kompleks dan berhubungan dengan uang. Jadi bisa aja di dunia pekerjaan sikut-sikutan karena demi uang. Jadi kalian yang waktu kuliah bergabung di salah satu organisasi atau UKM itu beruntung banget. Jadi gambaran di dalam dunia pekerjaan tuh yang mirip-mirip organisasi. Ada bekalnya gitu ya Kak. Waduh, udah kerasa aja ya kita cukup ngobrol banyak-banyak Banyak ya banget. seputar psikologi, khususnya dalam ranah karir psikologi itu sendiri. Dan ya cukup bersyukur banget nih ketemu sama Kak Margaret banget ini untuk bisa share session tentang dunia psikologi itu sendiri. Itu pengalaman-pengalaman pas jadi mahasiswa, Iya, terus sekarang yang dibawa pas dunia pekerjaan itu apa aja, itu juga jadi ilmu baru juga buat kita nih Kak Jo. Iya bener banget ya, walaupun seorang Kak Margaret ini yang tadinya memiliki konsentrasi dalam psikologi industri dan organisasi, tapi ternyata sekarang jadi seorang guru ya, dimana itu merupakan ranah dari psikologi pendidikan. Jadi ya untuk teman-teman semua jangan terlalu berpatokan terhadap konsentrasi itu sendiri ya. Ya nanti nggak tahu kedepannya itu bagaimana gitu. Jadi Dan mungkin teman-teman juga manfaatkan waktu sebaik mungkin di dunia perkuliahan Benar, buat asal sore keterampilannya, banyak. skill-skillnya, hard skill atau soft skill yang dimana itu berguna banget buat jenjang kekarir kita nanti. intinya explore apapun Betul. yang ada di perkuliahan kita selama ini. Selama positif. Iya, selama itu positif. Mungkin Oke. dari kakak ada pesan dan kesan selama mengikuti podcast dari Ngobrol Singapa di Partai Golkar gitu kan? Awalnya gugup. Oh, Aku takut salah ngomong. oke. Terus aku juga merasa ke ekspor di bidang psikologi. Jadi tujuannya sharing-sharing aja. Benar. Ya, terima kasih untuk teman-teman MPS. Aduh. Untuk kesempatan yang diberikan. Aku bisa banyak ngomong. Jadi seru ya, seru. Terima kasih banget nih Kak Margaret untuk ilmunya. Thank you. Oke, mungkin buat teman-teman semua
jangan lupa saksikan Ngobams dari episode 1 sampai episode 2 ini, dan juga jangan lupa saksikan terus Ngobams selanjutnya ya. Season selanjutnya dan episode selanjutnya. Jangan lupa Buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya.